Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati. Simaklah temanmu yang sedang membaca. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah yang memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Amati teks di atas. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Nah, ini adalah sudah saya garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran, yaitu ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, ini adalah contohnya nak ya. 1. Sebaiknya Udin dan Mutiara jangan mengeluhkan rumah mereka. 2. Sebaiknya Udin dan Mutiara lebih bersyukur dengan rumah yang mereka tinggali. 3. Sebaiknya Udin dan Mutiara juga melihat orang lain yang jauh lebih susah. Ayo mencoba. Baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di depan kelas. Ini contoh gambarnya. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Nah, ini adalah contoh dari kalimat saran di atas anak ya. 1. Mengeluh yang dimaksud karena rumah mereka yang bocor. 2. Bersyukur adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. 3. Susah yang dimaksud tidak memiliki tempat tinggal atau rumah. Ayo menulis. Kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu. Tuliskanlah penjelasan temanmu di bawah ini. Sebaiknya Udin dan Mutiara jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor dan harus lebih banyak bersyukur. Hal tersebut karena banyak orang yang jauh lebih susah dan tidak memiliki tempat tinggal. Ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal. Amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Kewajiban dan hak di rumah. 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. 2. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. 3. Bicara lembut dan sopan. Nah, mana yang kewajiban? Kewajiban adalah bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Bicara lembut dan sopan itu adalah kewajiban. Haknya di rumah mendapat rumah yang bersih dan rapi. Membantu merapikan dan menata rumah. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Termasuk hak. Nah, saling mencintai dan menjaga, melindungi, dan menghargai.
itu termasuk kewajiban. Nah, ini pun sama nak ya. 1 ini termasuk kewajiban, 2 ini hak, 3 termasuk kewajiban. Diperlakukan dengan lembut dan sopan, itu termasuk hak. 8 saling menolong dan memaafkan, itu termasuk kewajiban. Mendapat tempat tinggal, hak. Menjaga kebersihan dan merapikan rumah, itu kewajiban. Ayo mencoba. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Tuliskanlah di tempat yang tersedia. Ini adalah contohnya nak ya. Kewajiban di rumah, jika ingin pergi harus minta izin. Masuk rumah harus memberi salam, cuci kaki, tangan sebelum masuk rumah, menaruh sepatu atau sandal pada rak, membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur, mengunci rumah saat malam hari, mencuci alat makan minum setelah memakainya. Haknya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman, dapat beraktivitas dengan nyaman, aman, dan terlindungi dari bahaya apapun. Ayo berlatih. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Buatlah 5 kemungkinan. Jadi kita buat nanti 5 kemungkinan dengan kebutuhan batunya 980. Nah, ini adalah kemungkinannya. Kalau 980, nah misalkan batu yang sudah ada, batu bata sudah ada 420. Berarti yang harus beli 560. Apabila batu yang sudah ada 400, yang harus dibeli untuk 980 580. Ketiga, apabila batu yang sudah ada 550, berarti yang harus dibeli 430. Keempat, apabila yang batu batanya ada 380, yang harus dibeli adalah 600. Dan kelima, apabila batu yang sudah ada 250, maka yang dibeli adalah 730. Hasil dari ini adalah 980 dikurangi 730, hasilnya ini, atau sebaliknya 980 dikurangi 250, hasilnya adalah ini. Ya, ini adalah hasil dari pengurangan dari salah satu dari ini. Nah ya, ayo bercerita. Amati kembali cerita Ayah dan Udin yang ingin membuat pagar. Cerita yang tadi ya. Buatlah cerita seperti itu. Tentukan bilangannya. Buatlah 1 kemungkinan penyelesaiannya. Jadi suruh buat cerita seperti tadi. Nah, bilangnya bisa kalian tentukan sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah saya buatkan. Jadi contoh ceritanya sama, tetapi hanya angkanya atau bilangannya yang berbeda. Di sini saya buat 870 batu bata. Misalkan 5 kemungkinannya. Apabila 700 batu bata yang sudah ada, yang harus dibeli adalah 170 supaya bisa terpenuhi sama jumlahnya 870. Yang kedua, batu yang sudah ada 600 yang harus dibeli 270. Apabila batu yang sudah ada 660 yang dibeli 210. Apabila batu yang sudah ada 580 yang dibeli harus 290. Dan yang terakhir, apabila batu bata yang ada 560 yang dibeli adalah 310. Demikian anak-anakku. Semoga kalian mengerti. Apabila belum, tetap semangat belajar dan terus belajar. Dan apa yang disampaikan bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan, mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.